Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan adalah seorang ulama sekaligus waliullah. Lahir bernama Muhammad Khalil, kota Bangkalan, tempat kelahirannya, kemudian dinisbatkan kepada namanya dan akhirnya dikenal dengan nama Muhammad Khalil Bangkalan. Dari sudut manapun, kehidupannya sangat menarik untuk dibicarakan. Legenda tentang perilakunya yang penuh keajaiban, banyak sekali kehidupannya sangat unik. Kiai Khalil dikenal sebagai membeli, pimpinan pesantren, pencetak kader ulama terkemuka di Jawa Madura. Juga menjalani kehidupan sufi dan mursyid tarekat. Di samping itu, Kiai Khalil adalah inspirator berdirinya organisasi Islam terbesar di Indonesia yang kelak dikenal dengan nama Nahdlatul Ulama atau NU. Sebagai seorang pendidik yang berhasil pada zamannya, bagi kita generasi sekarang menjadi sangat penting untuk mengetahui dan meneladani kehidupannya. Tak seorang pun meragukan keulamaan dan kewaliannya. Hal ini terbukti semua ulama ternama yang mempunyai pesantren besar adalah hasil tempaannya. Hampir semua ulama besar abad 20-an pernah berguru pada Kiai Khalil. Demikian juga dengan kewaliannya, banyaknya karomah yang dimiliki, bukti dirinya adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai Khalil memang suatu fenomena tersendiri. Selain kealimannya dalam ilmu nahwu, sharaf, fikih dan ilmu-ilmu Al-Quran termasuk qiraah sab'ah, juga seorang hafiz Al-Quran. Pukau masa terhadap Kiai Khalil bukan kerana ilmunya yang tinggi saja, tetapi lebih dari itu, yaitu kemampuannya dalam hal yang tidak kasat mata. Kiai Khalil memiliki kekuatan supranatural tinggi, waskita dan magis yang luar biasa. Sangat wajar kalau sebagian besar umat Islam meyakininya sebagai wali Allah di Madura. Kiai Khalil juga bergelar Syekhona, suatu gelar yang diperoleh setelah menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki dari Mekah ke Mesir. Dr. Deliar Nur menyatakan bahawa Madura adalah benteng Islam di Indonesia. Kiranya pernyataan itu sangat beralasan sebab apa yang kita saksikan, kekentalan agama masyarakat Madura sekarang ini sebenarnya mempunyai akar kesejarahan cemerlang yang dirintis oleh seorang ulama sekaligus waliullah. Seorang Madura menyebutnya Mbah Khalil, sedangkan di kalangan para santri dipanggil dengan gelar kehormatannya, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan. Pada hari Ahad Pahing, tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1820 Masehi, seorang kiai keturunan Sunan Gunung Jati bernama Abdul Latif merasakan kegembiraan yang luar biasa. Istrinya yang hamil tua melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Rasa syukur membahana di jiwa Kiai Haji Abdul Latif. Lantunan pujian dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur atas anugerah yang didapat hari itu. Sesuai ajaran Islam, Kiai Abdul Latif mengadhani telinga kanan bayi yang baru lahir itu dan mengikomati telinga kiri mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bayi yang sangat diharapkan kehadirannya ini memang sudah lama dirindukan. Terbayang dalam benak Kiai Abdul Latif akan jejak leluhur nenek moyang yang sangat berkhidmah kepada Islam di tanah Jawa, yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Doa demi doa selalu dipanjatkan dengan penuh harap mudah-mudahan bayi ini kelak melanjutkan jejak perjuangan nenek moyangnya yang memimpin dan memandu umat menjadi hamba Allah yang sejati. Keinginan dan cita-cita Kiai Haji Abdul Latif sangat dimaklumi. Memang nenek moyang Kiai Abdul Latif dapat ditelusuri sampai kepada Sunan Gunung Jati, salah seorang dari wali Songo yang terkenal itu. Sunan Gunung Jati sendiri lahir dari keturunan yang terhormat, baik dari jalur ayah maupun ibunya. Bapaknya seorang raja Mesir yang masih keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ibunya adalah bangsawan putri Raja Pajajaran. Setelah diakikahi 7 hari dari kelahirannya, kemudian diberi nama Muhammad Khalil. Ketika Khalil dilahirkan, Kiai Abdul Latif tinggal di Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Pada saat itu, Kiai Abdul Latif sudah menjadi ulama besar dan terkenal di Bangkalan. Menurut riwayat leluhur, Kiai Abdul Latif yaitu dari arah Kiai Asror Karomah, lahir bibit-bibit unggul beberapa ulama di lingkungan Madura. Dalam lingkungan keulamaan inilah Khalil hidup dan dibesarkan. Anak adalah pelanjut kehidupan dan penerus perjuangan. Kiai Abdul Latif sebagai pejuang Islam berharap agar anaknya kelak kemudian hari mengikuti jejak nenek moyangnya, Sunan Gunung Jati. Mendidik Khalil dengan ketat berbagai pendidikan dasar agama dan teladan akhlak mulia menjadi tertanam kuat dalam pribadi Khalil kecil. Kiai Abdul Latif menyadari ketinggian ilmu tanpa dibarengi dengan akhlak yang mulia akan mudah menjadi orang sombong. Sebaiknya akhlak yang baik tanpa dilengkapi ilmu yang cukup akan sangat sulit membawa umat kepada kebenaran. Oleh sebab itu, Kiai Abdul Latif sungguh-sungguh menggambleng Khalil akhlakul karimah dan ilmu agama, khususnya pengenalan terhadap ilmu alat, yaitu ilmu tata bahasa Arab. Kiai Abdul Latif memandang ilmu alat adalah modal utama dalam memasuki penguasaan seluruh ilmu agama. Tanpa menguasai ilmu ini, seorang tidak akan bisa mengambil langsung dari sumber aslinya. Di samping itu, dengan menguasai ilmu alat, kelak ketika menempuh pesantren berikutnya akan mudah memperdalam kitab yang lebih tinggi. Memang semasa dalam didikan ayahnya, Khalil sudah menunjukkan minat dan bakat istimewa terhadap ilmu dan agama. Kehausan akan ilmu agama, terutama ilmu tata bahasa Arab tradisional, nahwu dan sorof, sangat luar biasa. Khalil dengan mudah menghafal kitab Awamil Al-Mi'ah, Jurmiyah, Imriti, Mutamimah, dan Kailani. Bahkan kitab tertinggi tentang ilmu ini seperti kitab Alfiyah yang terbentuk nazam 1000 bait sajak karangan Ibnu Malik. Setelah didikan di lingkungan keluarga sendiri, Kiai Abdul Latif menyadari bakat yang luar biasa dari anaknya. Khalil segera dikirim ke pesantren di sekitar Bangkalan. Kekayaan akhlakul karimah yang diterima semasa dengan keluarganya menjadikan Khalil mudah berinteraksi
dengan lingkungan baru yang ditemuinya, tentu saja di dunia pesantren baru mendapat perlakuan yang berbeda dengan di rumah. Khalil yang biasa disebut Lora sebagai panggilan kehormatan putra kiai dengan pelayan penuh setiap saat, kini tidak lagi. Lora Khalil tidak lebih istimewa dibandingkan dengan sesama santri lainnya. Tetapi dengan perlakuan seperti itu, jiwa Khalil dapat menghayati arti kehidupan yang sebenarnya. Di antara gurunya pada masa itu adalah Tuan Guru Dawuh, yang di kemudian hari dikenal dengan Pujuk Dawuh, yang bermukim di desa Melaja, Bangkalan. Guru Dawuh adalah seorang guru yang sangat alim, berbagai ilmu dengan kepribadian periang. Mungkin kerana kepribadiannya, Guru Dawuh memiliki cara mengajar yang berbeda dengan guru yang lain. Metode mengajarnya tergolong unik, kondisional dan spontan. Dalam memberi pelajaran tidak harus menetap di dalam pesantren, tetapi di mana saja dalam sekejap dapat berubah menjadi pesantren terbuka. Kadang memberi pelajaran sambil berjalan mengelilingi kota Bangkalan, kadang terlihat di bawah pohon, di pinggir sungai atau di atas bukit. Pengamalan metode ini mengingatkan kita pada filosof besar Sokrates, Guru Dawuh dan Sokrates, dengan cara yang sama memberi pelajaran di alam terbuka sambil berjalan-jalan. Setelah berguru kepada Guru Dawuh, Khalil pindah ke guru lain yang bernama Tuan Guru Agung, yang di kemudian hari dikenal dengan Pujuk Agung. Guru ini tidak saja alim dalam ilmu lahir, tetapi juga alim dalam ilmu batin. Dapat dikatakan Guru Khalil yang terakhir ini selama di Bangkalan adalah seorang yang sempurna keilmuannya. Khalil belajar kepada Guru Agung tidak terbatas hanya teori dalam ilmu lahir dan batin, tetapi guru besar ini memadukan secara bersama antara teori dan praktek. Suatu hari, Guru Agung mengajar Khalil surat ke-112 dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Setelah diterangkan, Khalil disuruh membaca. Ketika Khalil baru menyelesaikan bacaan ayat pertama, berbunyi, Qul huwallahu ahad. Mendadak sang guru menghentikan. Khalil lalu disuruh mencari serta menemukan Allah. Khalil patuh dan segera berpamitan kepada gurunya untuk mencari dan menemukan Allah. Khalil memang santri yang patuh dan tawaduk kepada semua guru-gurunya. Apa yang ditugaskan selalu dikerjakan dengan tabah dan ikhlas. Perpaduan kesungguhan belajar dan bakat yang sempurna dalam menyerap berbagai ilmu menjadikan Khalil dalam usia muda sudah mencapai alimun rabbaniyun wabi ahkamihi, menguasai ilmu ketuhanan sekaligus ilmu fikih. Khalil sangat terkesan dengan guru terakhirnya selama di Madura ini. Tampaknya bakat ruhani Khalil berkembang pesat pada masa ini. Setelah cukup belajar di pesantren sekitar Bangkalan, Khalil muda melanjutkan belajarnya di pulau seberang, yaitu Pulau Jawa. Khalil belajar di berbagai pesantren di Jawa mulai tahun 1852 sampai tahun 1858. Sebenarnya keilmuan Khalil selama nyantri di Madura dapat dikatakan sudah cukup. Belajar di Jawa lebih tepat sebagai penyempurnaan di samping mencari barokah guru. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.